Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ego Brosando dengan NIM 211016090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya tentang WBS. Kelompok saya mengambil tema dari kontrak kerja otomatisasi industri dengan IoT. Dalam tugas ini, kelompok kami memilih tools Trello untuk membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatannya dimulai dari tahap 1 sampai 12 yang sudah dibagi 4 tahap per anggota. Tahap 1 sampai 4 akan dipresentasikan oleh saya, 5 sampai 8 oleh M. Ali Mahsun, dan 9 sampai 12 oleh Wahyu Yuda Saputra. Saya mulai dari tahap 1 sampai 4. Tahap 1 yaitu persiapan. Pada tahap persiapan, tahap ini mempersiapkan tim proyek, lingkungan kerja, dan dokumen kontrak. Pihak pertama Rian Maurice Taula sebagai direktur utama dan pihak kedua Wahyu Yuda Saputra sebagai manajer proyek. Di bagian checklist bawah sudah disediakan kotak untuk bisa kita siapkan bila sudah selesai dengan klik kotak di kiri. Untuk selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, merencanakan penyusunan rencana proyek, analisis kebutuhan sistem, dan perencanaan pengembangan perangkat lunak. Penyusunan rencana proyek ini pada analisis kebutuhan sistem, anggota yang ada di situ adalah tim analisis sistem dan tim proyek. Pada perencanaan pengembangan perangkat lunak, di situ dihandle oleh manajer proyek, tim proyek, dan tim pengembangan perangkat lunak. Tahap 3 adalah desain. Pada tahap desain, tahap ini membuat desain arsitektur sistem, pemilihan teknologi IoT, dan perancangan perangkat lunak. Pada bagian desain arsitektur sistem, dihandle oleh arsitek sistem dan tim desain. Pada pemilihan teknologi IoT, dihandle oleh ahli teknologi IoT dan tim teknologi. Pada bagian perancangan perangkat lunak, dihandle oleh tim perancangan perangkat lunak dan tim desain. Tahap keempat adalah implementasi. Pada implementasi, tahap ini mengimplementasikan pengembangan perangkat lunak, integrasi teknologi IoT, dan uji coba pengujian sistem. Pada pengembangan perangkat lunak, dihandle oleh tim pengembangan perangkat lunak. Pada integrasi teknologi IoT, dihandle ahli teknologi IoT dan tim integrasi. Pada uji coba dan pengujian sistem, dihandle oleh tim pengujian, tim pengembangan perangkat lunak. Untuk tahap 5 sampai 8 akan dilanjutkan oleh M. Ali Mahsun. Untuk M. Ali Mahsun dipersilahkan. Oke, terima kasih. Tahap berikutnya yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ada 3 tahap. Yang pertama adalah pengolahan perubahan. Di pengolahan perubahan adalah proses untuk mengelola perubahan yang dilakukan pada sistem. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan perangkat keras, perangkat lunak, atau prosedur. Di sana, kinerja yang harus dilakukan adalah pengolahan data, pengolahan makanan, pengolahan citra, pengolahan sinyal, pengolahan bahasa natural, pengolahan audio musik. Yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan perubahan adalah supervisor dan manajer proyek. Oke, selanjutnya yaitu pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah proses untuk menjaga sistem agar tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan rutin biasanya mencakup langkah-langkah, yaitu kinerja yang harus dilakukan adalah mencegah kegagalan sistem,
meningkatkan umur operasional, menjaga kinerja opsional, mengurangi biaya perbaikan, keamanan, mengoptimalkan efisiensi energi, meningkatkan keandalan. Yang terlibat dalam pemeliharaan rutin adalah supervisor. Yang ketiga adalah pelaporan kemajuan. Pelaporan kemajuan adalah proses untuk melaporkan kemajuan pekerjaan pemeliharaan sistem. Di sana kinerjanya adalah transparansi, akuntabilitas, pemantauan kinerja, evaluasi program, pengumpulan dukungan atau dana tambahan, pengolahan risiko. Oke, yang kedua adalah pelaksanaan pekerjaan. Di pelaksanaan pekerjaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penunjukan pelaksana pekerjaan. Di sana terdapat beberapa kinerja. Yang pertama, perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, pemantauan dan pelaporan, pengolahan risiko, dan kontrol kualitas. Selanjutnya, ada koordinasi tim pelaksana. Yang pertama, komunikasi efektif, pemantauan kemajuan, penyelesaian masalah, fasilitas kolaborasi, pengolahan risiko, peningkatan kinerja, dan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya adalah pelaporan kemajuan pekerjaan. Penyedia pekerjaan bertanggung jawab untuk melaporkan kemajuan pekerjaan kepada pemilik perusahaan, seperti dokumentasi yang menyajikan informasi terkini mengenai progres, pencapaian, dan kondisi proyek. Kinerja yang harus dilakukan adalah kemajuan fisik, penggunaan anggaran, evaluasi kualitas. Yang ketiga, pengawasan hasil pekerjaan. Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memengaruhi persyaratan yang telah ditentukan. Kinerja yang dilakukan adalah pemantauan pekerjaan, pelaporan kemajuan, pemecahan masalah, koordinasi dengan tim, pemeriksaan kualitas. Untuk yang kedua adalah evaluasi kualitas pekerjaan. Ini menilai sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau tim memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kinerja yang harus dilakukan adalah pemeriksaan fisik, pengumpulan data, analisis kualitatif dan kuantitatif, pemantauan proses. Yang ketiga ada umpan balik kepada pelaksana pekerjaan. Di sana, evaluasi yang diberikan kepada individu atau tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan. Kinerja yang harus dilakukan adalah pembicaraan kinerja, pembangunan rencana peningkatan, dan pendukung pengembangan pribadi. Yang keempat, garasi. Di garasi sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi barang dan jasa yang diberikan. Menentukan jenis barang atau jasa yang diperlukan atau yang akan diberikan oleh proyek. Kinerja yang harus dilakukan adalah evaluasi pemasok atau vendor, pengajuan proposal, dan negosiasi kontrak. Yang kedua ada periode garasi, yaitu jangka waktu tertentu di mana produsen atau penjual memberikan jaminan
bahwa produk yang mereka hasilkan atau jual akan bebas dari cacat atau kerusakan tertentu. Kinerja yang harus dilakukan adalah pemantauan kinerja, perbaikan atau penggantian, pelayanan pelanggan, dan pelapor masalah. Yang ketiga ada prosedur perbaikan atau pergantian barang. Mencakup memastikan bahwa pelanggan atau pengguna mendapatkan barang atau produk yang memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang terlibat dalam prosedur perbaikan ada tim kontrak, layanan pelanggan, dan tim proyek. Kinerja yang harus dilakukan adalah pelaksanaan perbaikan atau pengganti, kontrol kualitas ulang, dan verifikasi klaim. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Baiklah, kemudian untuk langkah yang ke-9 yaitu waktu pelaksanaan. Dibagi menjadi dua, yaitu monitoring jadwal proyek, kemudian ada penyelesaian setiap tahap pada waktunya. Yang pertama yaitu monitoring jadwal proyek, di mana tim proyek akan aktif membantu dan mengevaluasi perkembangan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, di sini untuk monitoring jadwal proyek ada manajer proyek, yaitu yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pengelolaan jadwal proyek. Kemudian ada tim proyek yang melakukan pemantauan langsung terhadap kemajuan aktivitas mereka. Kemudian ada analisis jadwal, di mana menganalisis dan menyusun laporan kemajuan jadwal proyek. Kemudian yang keempat yaitu stakeholder, di mana menerima pembaruan terkait kemajuan jadwal. Kemudian ada penyelesaian setiap tahap pada waktunya, di mana tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bagian dari proyek diselesaikan tepat waktu, memungkinkan kelancaran transisi antara fase-fase proyek dan mencapai tujuan akhir sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Di sini ada 4 orang, di mana yang pertama yaitu tim pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas sesuai dengan jadwal. Kemudian ada manajer fase, di mana memastikan bahwa setiap tahap proyek selesai pada waktunya. Kemudian ada manajer kualitas, di mana memastikan bahwa pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian ada pemegang kepentingan, di mana terlibat dalam evaluasi dan persetujuan tahap-tahap proyek. Kemudian langkah yang ke-10 yaitu adalah anggaran dan pembayaran. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu manajemen anggaran, kemudian penetapan pembayaran berskala kemajuan proyek, kemudian evaluasi kebutuhan tambahan dan perubahan anggaran. Itu yang pertama, yaitu manajemen anggaran. Ini memastikan penggunaan sumber daya keuangan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi cara untuk efisiensi. Di sini terdapat 2 orang. Yang pertama, manajer keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan alokasi dana proyek. Kemudian yang kedua, ada tim keuangan yang terlibat dalam pemantauan dan pelaporan pengeluaran serta memastikan ketersediaan dana. Kemudian ada penetapan pembayaran berdasarkan kemajuan proyek. Di sini menentukan pembayaran kepada pihak kontraktor atau pelaksana proyek berdasarkan pencapaian kemajuan tertentu dalam pelaksanaan proyek. Terdapat 2 orang juga. Yang pertama yaitu manajer proyek yang menilai kemajuan proyek dan menentukan pencapaian milestone. Kemudian yang kedua ada tim proyek, terlibat dalam melaporkan kemajuan dan pencapaian setiap tahapan. Lalu ada evaluasi kebutuhan tambahan dan perubahan anggaran, di mana tinjauan terhadap perubahan anggaran yang mungkin dibutuhkan akibat perubahan lingkup atau kebutuhan tambahan dalam proyek. Terdiri dari 2 orang juga. Yang pertama manajer proyek menilai implikasi perubahan terhadap anggaran dan memberikan rekomendasi.
Kemudian yang kedua ada tim proyek terlibat dalam merinci kebutuhan tambahan dan perubahan yang mungkin terjadi. Kemudian langkah yang ke-10, yang ke-11 itu terdapat penyelesaian sengketa. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu pemahaman prosedur penyelesaian sengketa, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat, dan yang ketiga penerapan solusi yang disepakati. Yang pertama, pemahaman prosedur penyelesaian sengketa. Tim proyek memahami secara menyeluruh prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan sengketa yang timbul selama pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada 2 juga. Yang pertama ada manajer proyek yang bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan prosedur penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua tim kontrak yang terlibat dalam memeriksa dokumen kontrak dan menentukan hak dan tanggung jawab. Kemudian ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Sini mencapai kesepakatan melalui musyawarah membantu menghindari eskalasi konflik. Penting untuk memastikan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat dalam sengketa. Sini ada 2. Yang pertama pihak yang bersengketa, yaitu pihak yang terlibat dalam sengketa langsung terlibat dalam musyawarah, termasuk tim proyek dan pihak kontraktor. Kemudian yang kedua manajer proyek memimpin dan memfasilitasi musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang ketiga penerapan solusi yang disepakati. Di sini implementasi solusi dengan cepat dan efektif membantu mengembalikan fokus pada proyek, menjamin bahwa solusi yang disepakati dijalankan dengan baik untuk menghindari konflik yang berulang. Terdapat 3 orang. Yang pertama tim proyek yang bertanggung jawab untuk menerapkan perubahan atau tindakan yang disepakati. Kemudian pihak kontraktor dapat terlibat dalam implementasi solusi yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga itu manajer proyek yang memastikan penerapan solusi sesuai dengan yang disepakati dalam musyawarah. Kemudian untuk langkah yang terakhir atau langkah yang ke-12 yaitu penyusunan laporan akhir. Yang pertama ada penyusunan laporan proyek. Ini merinci hasil pencapaian dan perjalanan proyek, menyajikan aspek teknis, keuangan, dan manajemen proyek. Di sini timnya ada tim proyek yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan dan memberikan kontribusi pada aspek teknis, keuangan, dan manajemen. Kemudian ada evaluasi keseluruhan proyek. Di sini peninjauan menyeluruh terhadap tujuan proyek. Kemudian ada evaluasi kinerja tim, identifikasi pelajaran yang dapat dipetik, memberikan gambaran keseluruhan keberhasilan proyek, identifikasi potensi perbaikan di masa depan. Terdapat 3 orang. Yang pertama manajer proyek yang melakukan peninjauan keseluruhan terhadap tujuan dan kinerja proyek. Kemudian yang kedua tim proyek yang terlibat dalam evaluasi kinerja tim dan memberikan kontribusi pada identifikasi pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu stakeholder, di mana terlibat dalam memberikan pandangan dan umpan balik terhadap keberhasilan proyek. Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.